Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya harap semuanya sudah seger dan melek, terutama anak-anak muda yang mengcorner saya tadi malam. Kalau mau dilanjutkan setelah ini boleh. Kita akan masuk ke dalam session pagi hari ini. Kita terus memikirkan tentang gereja dan tentang corporate worship. Pagi ini saya mau memulai atau melanjutkan dari pemikiran hari kemarin mengenai covenant. Kemarin saya sudah singgung sedikit bahwa covenant itu adalah yang mengikat antara kita dengan Tuhan, dan covenant ya dalam bahasa Indonesianya adalah perjanjian. Covenant itu pada dasarnya kalau boleh disarikan atau di-summarize dengan satu kata, covenant adalah God telling us that we are His, that we belong to Him. Covenant is God telling us that we belong to Him. Nah, ini implikasinya besar sekali. Kalau kita belong to God, apakah ada pihak-pihak yang lain, termasuk setan, yang bisa mengambil kita dari tangan Tuhan? Plain and simple, the answer is no. Because we belong to God, nobody else, not even Satan, can take us away from God. Dan ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita pegang di dalam kehidupan kita. Sebab banyak orang-orang Kristen yang saya jumpai, baik di Indonesia maupun di Amerika, yang sering salah konsep yang mengatakan, hati-hati loh nanti hatinya dicuri setan. Pernah dengar perkataan seperti itu? Kalau enggak berdoa nanti hatinya dicuri setan. Kalau enggak beribadah hatinya nanti dicuri setan, kamu nanti dicuri setan, nanti hilang dan sebagainya. Itu semua teologi yang tidak tepat. Itu semua teologi yang tidak ada dasarnya. Sebab kalau kita masih bisa dicuri oleh setan, siapa yang lebih kuat? Setan apa Tuhan? Setan dong, ya kan? Keenakan dia, orang dia nggak ada apa-apanya, kita kasih dia kuasa. Seringkali kita yang ngasih kuasa ke setan. Membiarkan dia atau membiarkan diri kita ditipu oleh dia, oleh karena kitanya sendiri tidak mau berpikir secara lebih jauh. Seolah-olah kita menganggap setan sama Tuhan itu sama kuatnya. Nggak bisa, setan itu siapa? Setan itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Jadi kita tidak bisa membandingkan antara Tuhan dengan setan. Kita seringkali menganggapnya itu Tuhan itu semua yang maha baik, ya kan? Tuhan yang semua, setan sama Tuhan sama-sama punya kuasa, cuman Tuhan semua yang baik, setan itu yang semua yang jahat. Sehingga setan sama Tuhan itu setara, sehingga kita bisa dicuri oleh setan. Lihat itu teologi yang salah besar. Sebab setan itu hanyalah malaikat yang diciptakan oleh Tuhan yang jatuh dalam dosa. Jadi nggak ada bandingannya antara Tuhan dengan setan. Ini saya mau jelaskan dulu supaya kita tahu bahwa kita di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita sudah berada di dalam tangan Tuhan. Dan yang mengikat kita dengan Tuhan itu adalah the covenant. Itu yang mau saya tekankan pada pagi hari ini ya. Jadi kita akan melihat pertama-tama tentang covenant dan covenant renewal di dalam Alkitab yang akan menjadi dasar bagi kita untuk memikirkan tentang keberadaan kita sebagai gereja. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua membaca dari kitab Kejadian 17 ayat 1 sampai 14. Ini kita masih melanjutkan kisah covenant dengan Abraham ya. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Genesis 17 verses 1 to 17. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia ya, seperti biasa. Kejadian pasal 17. Mulai dengan ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun,
Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Jadi catat ini kata perjanjian itu covenant ya. Sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang-orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu akan menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan anak?" Kita berhenti sampai di sini, saudara. Kemarin kita sudah melihat, kemarin saya sudah membahas Abraham dipanggil oleh Tuhan, ya. Abraham dipanggil keluar dari tanah bapaknya, dan dari itu kitab Kejadian 12, dari Kejadian 12 sampai Kejadian 15, Abraham berjalan mengikuti panggilan Tuhan. Abraham juga jatuh dalam dosa waktu dia ke Mesir, ada bencana kelaparan, dia takut kalau dia dibunuh karena Sarai istrinya itu cantik. Sudah ingat cerita itu ya? Lalu Abram bilang sama Sarai, "Kalau Raja Mesir tahu bahwa kamu itu cantik dan aku suamimu, nanti aku dibunuh, kamu diambil, dijadiin ratu di Raja Mesir. Jangan bilang kalau kamu istriku ya, bilang saja kamu adikku." Saudara sadar gak ini? Abraham yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, itu dia bersembunyi di bawah roknya istrinya. Ya kan? Dia bersembunyi di bawah petikotnya istrinya. Dia mau hidup, tapi nggak mau berkorban, nggak mau jadi gentleman, nggak mau berhadapan dengan Raja Mesir, membela ini istriku. Enggak. Poin saya adalah Abraham juga masih bisa berdosa. Abraham juga masih punya kelemahan. Abraham juga masih bisa melakukan kesalahan. Tetapi di balik kesalahan yang dilakukan oleh Abraham, Tuhan tetap berkuasa. Dan Tuhan tidak mengingkari perjanjiannya.
Tuhan tetap menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan Sarai, bahkan memberikan kutukan kepada Raja Mesir, sampai akhirnya Raja Mesir sadar, oh ini ada satu yang salah. Sebab Raja Mesir itu juga punya pengertian, orang-orang Mesir secara keseluruhan punya pengertian, kalau Tuhan, siapapun Tuhan itu marah, mereka akan dihukum. Mereka punya konsep seperti itu. Sehingga Raja Mesir sadar, ini pasti ada yang salah. Abraham dipanggil, akhirnya Abraham mengakui bahwa ini Sarah ini istrinya, dan kembalilah Sarah dengan Abraham. Ya, nah itu kisah perjalanan Abraham. Poin saya adalah Abraham juga bisa melakukan kesalahan, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan yang memanggil dari sejak Kejadian pasal ke-12, Tuhan tetap setia. Nah, sampai di sini di dalam Kejadian pasal 17 ini, ketika Tuhan mau mengukuhkan, meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham, Tuhan mulai dengan sebuah perkataan yang sangat indah. Kalau kita bisa kembali ke ayat yang pertama, ketika Abraham, waktu itu namanya Abraham masih Abraham, belum Abraham. Nanti saya akan bahas sedikit ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, dia sudah tua sekali, kepada Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, di sini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, "I am the Lord Almighty." I am God Almighty. Dalam bahasa Ibrani ini adalah El Shaddai. Pernah dengar kata itu? Ya, kita mungkin pernah menyanyi ya, El Shaddai ya lagu yang ini. Kata El Shaddai itu berangkat dari Kejadian pasal 17 ayat yang pertama ini. Yaitu Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah, di dalam Allah memperkenalkan dirinya kepada Allah yang Maha Kuasa ini, tersirat pengertian bahwa dialah Allah pencipta langit dan bumi, tersirat bahwa dialah yang memiliki seluruh alam semesta. Dan Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini menjadikan Abraham miliknya. Dan Abraham dikatakan oleh Tuhan, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Dan oleh karena itu namamu diganti Abram. Abram itu artinya the elevated father. Seorang bapa yang dimuliakan. Jadi nama Abram itu sendiri sudah punya arti. Artinya bapa yang dimuliakan, the elevated father. Sudah bagus kan namanya kan, the elevated father. Tapi sekarang Tuhan mengatakan namamu bukan lagi Abram tapi Abraham, yaitu bapa dari segala bangsa. Di dalam pergantian nama ini sebetulnya ada sesuatu hal yang sangat penting yang kita pelajari secara teologis. Nama bagi orang-orang di zaman bangsa Israel di dalam perjanjian lama, nama itu selalu punya arti dan nama itu selalu terkait dengan existence. Name reflects existence and character. Name reflects existence and character. Ya, kita di dalam orang Indonesia, terutama yang berasal dari keturunan Chinese, kita juga tahu nama Chinese kita itu, yang punya nama Chinese ya, punya arti ya. Saya itu enggak lahir Yudatianto. My birth certificate doesn't say Yudatianto, it's a made up name. My birth certificate says my family name is Chang, and my own name is Yung Tian. Yung means eternal. Tian means heaven. I love my name. I love my name. Eternal heaven. Yungnya waktu Indonesia tahun 69 atau berapa harus ganti nama kan. Jadi Yungnya sama papa saya itu kreatifnya luar biasa. Yungnya dijadikan Yuda, sounds very Indonesian gitu kan. Tiannya kan Thian, ditambahi TO udah kelihatan kayak orang Jawa gitu kan. Namanya juga di Semarang gitu. Jadinya Tianto. Jadi that's a made up name. So I'm stuck with it. So be it. Anyways, poin saya adalah di dalam Chinese culture kita tahu nama itu punya makna. Nah, di dalam perjanjian lama itu lebih dalam lagi. Ya, jadi Abraham itu sekarang adalah bapa dari segala bangsa. Di sini sudah menunjukkan
perjalanan atau perkembangan selanjutnya dari janji Tuhan di dalam Kejadian pasal 12 yang kita bahas kemarin, bahwa melalui Abraham itu nanti seluruh bangsa-bangsa di seluruh muka bumi akan menjadi berkat. Nah, sekarang Tuhan kemudian mengatakan, aku membuat perjanjian, dan di dalam perjanjian lama, di dalam culture, bukan cuma di dalam Alkitab, tetapi di culture bangsa-bangsa lain, baik itu bangsa Mesir atau bangsa Babilonia atau bangsa Aram, berbagai macam bangsa yang hidup pada zaman perjanjian lama, itu perjanjian itu sudah umum. Jadi perjanjian itu kalau di dunia budaya masa itu sudah umum dilakukan antara satu raja dengan raja yang lain. Jadi Raja A kalau mau membuat perjanjian dengan Raja B untuk saling tukar menukar, misalnya Raja A punya hutan yang kayu-kayunya bagus-bagus, Raja B punya tambang emas. Nah kalau Raja A pengen punya emas kekayaan, dia akan pergi ke Raja B bilang, kamu punya emas, aku butuh emasmu. Raja A mau bangun istananya, Raja B mau bangun istananya. Dia bilang ke Raja A, kamu punya kayu-kayu yang bagus, ayo tukeran. Itu sudah umum. Di dalam budaya perjanjian lama di seluruh negara-negara di sekitar Israel pada waktu itu sudah umum. Nah, pada waktu membuat perjanjian, itu selalu ada tanda. Di dalam membuat perjanjian itu selalu ada tanda, biasanya prasasti, kita bahasa Indonesia tahu ya prasasti batu begitu ya, yang kemudian ditulis tanggalnya kapan, lalu ini Raja A berjanji begini, Raja B berjanji begini. Jadi untuk setiap perjanjian, untuk setiap covenant selalu ada tanda. Nah, tapi uniknya di sini ketika kita membaca Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, tandanya itu bukan batu, tandanya itu bukan sesuatu yang di luar Abraham, tetapi tandanya itu adalah sunat, circumcision. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat dalam, sebab Tuhan membuat tanda di dalam perjanjian itu adalah dengan darah. Bukan dengan benda. Perjanjian itu dibuat dengan darah. Tandanya adalah darah. Dan darah itu harus keluar dari dalam dirinya Abraham sendiri. Kalau bangsa-bangsa lain juga ada tandanya itu dengan memotong korban. Dengan memotong animal. Nanti kita belakangan di dalam perjanjian lama juga melihat Tuhan memberikan peraturan mengenai korban bakaran dan sebagainya. Tapi di bangsa-bangsa lain itu kalau toh membutuhkan darah, darahnya itu diambil dari animal. Sedangkan di sini Tuhan menetapkan darah itu keluar dari dalam dirinya Abraham. It's from within Abraham himself. Dan tandanya itu adalah circumcision. Nah, apa artinya itu, saudara? Artinya bahwa Tuhan sedang menggenapi rencananya untuk mendatangkan keselamatan yang kemarin sudah kita bahas, bahwa keselamatan itu datang dari siapa? Keturunan Abraham. Nah, keturunan itu dilambangkan dengan sunat. Dan dengan darah yang mengalir dari dalam tubuh Abraham. Sebab apa? Sebab nanti ketika Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa seluruh umat manusia, yang menjadi pencuci dari dosa umat manusia itu apa? Darah. Darah yang keluar dari siapa? Dari dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Jadi antara perjanjian Abraham di dalam Kejadian pasal 17 dengan kedatangan Kristus dan kematian Kristus di atas kayu salib itu satu garis lurus. Ini yang perlu saya tekankan karena ini menunjukkan kekekalan perjanjian itu sendiri. Kekekalan perjanjian itu sendiri di mana Tuhan sudah menetapkan sejak zaman Abraham apa yang akan terjadi di dalam Kristus. Sehingga ketika kita membicarakan tentang gereja, yang kemarin eklesia, Tuhan Yesus mendirikan gereja di atas batu karang dan sebagainya, itu semua berada dalam satu garis lurus
dengan Abraham. Yang kemarin saya sudah katakan, kita semua sekarang sebagai anggota gereja dan sebagainya, kita disatukan oleh Tuhan di dalam sejak perjanjian lama sampai sekarang, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu di dalam darah ini. Oleh karena itu, covenant itu menjadi satu yang sangat penting. Nah, di dalam covenant, Tuhan itu menetapkan bahwa dialah yang menjadi Bapa. Tuhan menjadi Allah bagi Abraham dan Abraham menjadi bapa segala bangsa. Nah, saya seringkali menggambarkan, memberikan ilustrasi covenant itu seperti ini loh, bahwa Tuhan itu sudah melekat dengan kita, Tuhan itu sudah melekat dengan kita dan tidak terpisahkan. Saudara bayangkan, misalnya saudara punya ini crazy glue. Do you know what crazy glue is? I hate crazy glue. I need crazy glue but I hate crazy glue. Why? Because my fingers always got stuck when I use crazy glue, yes? Iya, mau apapun udah hati-hati sekali udah pakai apa, finger saya pasti selalu kena. Nah sekarang suppose you have 50 liters of crazy glue, 50 liter crazy glue, lalu saya sama si Greg pas lagi begini, saudara tuang crazy glue itu tadi semua ke Greg. Apa yang terjadi saya dengan dia? Forever together. Your house is my house. Your car is my car. Is that the way around, right? No. Yang kasihan istri dia harus ngasih makan saya tiap hari, saya makannya banyak. You see, forever. That's covenant. That's covenant. We are forever attached to God. That's covenant. Kita tidak bisa terlepas dari Tuhan yang memilih kita di dalam Abraham yang kemudian digenapi di dalam Kristus. Oleh karena itu, saudara baca Mazmur 139, Tuhan mengatakan, pemazmur mengatakan, kalau aku terbang dengan sayap fajar, Tuhan ada di mana? Tuhan sudah ada di sana. Kalau aku bersembunyi di sumur yang paling dalam sekalipun, Tuhan ada di mana? Tuhan sudah ada di situ. Kenapa? Itu pertama kali tentu saja menunjukkan bahwa Tuhan maha hadir, betul. Tetapi di situ juga menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Sejauh manapun kita mau pergi, sejauh manapun kita mau terbang, Tuhan itu tetap bersama dengan kita. Sejauh manapun kita mau bersembunyi, Tuhan itu tetap bersama kita. Kita tidak bisa terpisahkan. Disitulah kekuatan dari perjanjian, disitulah kekuatan dari the covenant between God and us. Sehingga hal ini menjadikan satu penghiburan, menjadikan satu kekuatan bagi kita untuk hidup sebagai orang-orang percaya. Betapapun sulitnya keadaan hidup kita, terutama ketika kita menghadapi COVID pandemic kemarin, saya terutama di dalam perenungan saya tiap-tiap hari selalu memikirkan Tuhan yang sudah membuat perjanjian dengan umatnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Walaupun kondisi sesulit apapun, saya harap ini bisa tetap menjadi kekuatan bagi kita untuk terus maju. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ada lebih banyak lagi pemahaman teologi yang perlu kita dalami. Ini tadi kita sudah bahas ya, Abraham kemudian disebut sebagai father of many nations, lalu the sign of the covenant is the blood. Circumcision. Nah, sekarang yang saya mau soroti 8 days old. Ini penting sekali. Tuhan mengatakan bahwa semua keturunan Abraham sampai ke masa depan yang akan mendatang, sebagai tanda adalah setiap bayi laki-laki yang berumur 8 hari sudah harus diberi tanda perjanjian ini sebagai tanda untuk menyatakan dia adalah bangsa keturunan Abraham. Bahwa dia adalah anak yang lahir di dalam keluarga keturunan Abraham. Nah, saudara kita pikirkan, bayi yang umur 8 hari ini belum ngerti apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Baru umur 8 hari tapi sudah diberi tanda sebagai covenant. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang keturunan Abraham, untuk menunjukkan bahwa dia adalah bangsa Yahudi. Apa artinya ini, saudara? Artinya adalah bahwa tanda, the sign of the covenant does not depend on
the baby's understanding. The baby still doesn't know anything, right? The baby still doesn't know anything. What he knows may be, oh, it's so painful. I don't know, right? The baby still doesn't know anything, but the baby receives the sign of the covenant. Because covenant is not about that baby. Covenant is not about us, in other words. Covenant is not about human beings and our ability to understand. Covenant itu bukan berdasarkan kemampuan kita untuk memahami, bukan berdasarkan kemampuan kita untuk mengerti, tetapi covenant itu adalah apa? Adalah janji Allah yang melekatkan dirinya kepada kita, bahkan ketika kita masih belum mengerti apa-apa, masih baby, sudah diberi tanda perjanjian itu. Nah, disinilah yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk memahami hubungan antara kita dengan Tuhan. Bahwa kita diberi tanda sebagai perjanjian itu, bukan karena kemampuan kita untuk mengerti, bukan kemampuan kognitif kita. Baby umur 8 hari belum ngerti apa-apa. Tetapi covenant itu adalah Tuhan yang mempunyai inisiatif, Tuhan yang menyatakan dirinya, dan Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kita. Nah, apa implikasi daripada sunat di dalam perjanjian lama ini bagi kita orang percaya zaman sekarang? Sebab kita orang Kristen tidak perlu secara fisik disunat. Paulus di dalam kitab Galatia, di dalam suratnya kepada orang Galatia mengatakan tidak perlu lagi sunat secara tubuh, nggak perlu lagi. Karena Kristus sudah datang. Karena darah yang menjadi tanda dari perjanjian antara Tuhan dengan Abraham sudah digenapi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Darahnya Kristus sudah cukup untuk kita semua. Darahnya Kristus sudah cukup untuk menjadi tanda perjanjian bagi kita semua. Jadi kita secara fisik, kita tidak perlu lagi menerima atau melakukan sunat atau circumcision itu. Tetapi bagi kita di dalam kehidupan sebagai orang percaya karena Kristus telah mati dan bangkit untuk kita, baptisan itulah yang menggantikan sunat. Baptisan itu adalah tanda, the sign of the covenant. Baptisan itu adalah tanda atau the sign of the covenant yang menjadikan kita diikat, disatukan dengan Tuhan. Oleh karena itu di dalam gereja dari aliran Reform itu menekankan pentingnya infant baptism. Baptism for baby. Soalnya seringkali baptisan itu disalah mengerti. Banyak teologi yang tidak berdasarkan covenant ini menganggap baptisan itu tiket masuk surga. Dan untuk bisa dapat tiket kita harus beli dulu dong. Atau kita harus ngerti dulu dong, mau beli tiket itu mau beli tiket konsernya konser classical music atau pop rock, atau mau beli tiket soccer atau baseball atau hoki, harus ngerti dulu dong. Jangan-jangan saudara mau nonton classical music, tahu-tahu jatuhnya nonton hoki. Saya nggak suka hoki, too bloody, too violent. Orang banyak yang kurang mengerti teologi baptisan, menurut saya menganggap baptisan itu tiket untuk masuk surga. Jadi harus ngerti dulu, ngerti tentang Tuhan Yesus, bertobat dan sebagainya menjadi persyaratan baru dibaptis. Di dalam teologi yang berasal dari Calvin ini, saya merepresentasikan Calvin. Calvin menjelaskan bahwa baptism itu adalah the replacement for circumcision in the Old Testament. Oleh karena itu kita membaptiskan baby, kan argumennya baby belum ngerti apa-apa. Memang benar, justru karena itu. Because covenant is not about you. Covenant is about God. Covenant doesn't start with you. Covenant starts with God. Kita disatukan di dalam Kristus oleh karena kasih Kristus kepada kita. Dan tanda yang diberikan kepada kita itu adalah baptism.
Sama seperti tanda sunat yang diberikan kepada baby yang masih berumur 8 hari itu. So I hope you understand. Sebab kalau kita membicarakan tentang infant baptism di dalam Perjanjian Baru, nggak pernah ada cerita yang secara nyata, secara eksplisit menyatakan baby baptism. Nggak ada. Kalau saudara mau bilang, loh itu kan Tuhan Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu semua datang kepadaku, ya. Biarlah semua anak-anak itu datang kepadaku. Benar, Tuhan Yesus bilang, biarkanlah semua anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halangilah mereka, benar kan? Tapi itu baptisan bukan? Bukan. Nggak ada cerita dalam Perjanjian Baru ada baptisan, nggak ada. Terus katakan, oh kan itu ingat nggak waktu Paulus sama Silas di penjara, lalu mereka menyanyi, memuji Tuhan tengah malam, ada gempa bumi, lalu penjaranya terbuka, lalu kepala penjaranya mau bunuh diri. Paulus mengatakan jangan, sebab terus kepala penjaranya mengatakan bagaimana supaya aku bisa selamat. Kemudian Paulus mengatakan percayalah kan Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau bersama dengan seluruh isi rumah tanggamu, lalu kemudian kepala penjara dibaptiskan bersama seluruh keluarganya. Argumennya mengatakan kan di situ kan kemungkinan ada baby, maybe, but it's not written. Jadi kalau kita mau mencari proof text, kalau kita mau mencari ayat yang mau mendukung infant baptism, nggak ada ayatnya. Saya katakan nggak ada. Tetapi infant baptism itu adalah termasuk di dalam covenant theology yang berpusat kepada Abraham, Kejadian pasal 17. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa saya membahas covenant dan infant baptism ini untuk kitab tentang corporate worship? Itu tujuan saya pagi hari ini adalah untuk menunjukkan bahwa baptism is to be done in the church. Jadi memang benar baptism itu kita menjadi sebagai satu tanda, ya. Baptism itu adalah tanda, it's a sign. The sign of the covenant, the sign for our entrance, quote unquote, into the church. Nah, saudara, ini kemarin saya sudah bahas mengenai church architecture and church decoration. Kalau saudara pergi ke katedral-katedral di Eropa yang dibangun sejak abad pertengahan, itu saya senang sekali, seperti yang saya katakan kemarin, ke katedral-katedral yang tua-tua itu. Setiap kali saudara masuk ke sebuah katedral yang dibangun sejak abad pertengahan, begitu saudara masuk ke pintunya, kalau di sini pintu masuk, apa yang saudara lihat nomor satu di pintu masuk itu? Water for baptism. Itu namanya baptismal font, yes. The baptismal font. Jadi di gereja-gereja yang kuno itu, water of baptism itu ditaruh di pintu masuk. Itu ada artinya, saudara. Ada artinya yaitu bahwa itu secara simbolis, ya, secara sign, secara perlambang, itu menunjukkan bahwa setiap orang yang masuk ke dalam gereja harus melewati baptism. Bagus sekali kan? Harus melewati baptism sehingga setiap kita masuk ke dalam gereja kita selalu diingatkan pintu masuk kita itu melalui baptism. Kita disatukan dengan Tuhan sebelum bisa beribadah melalui baptism, oke? Dan the second important message is that we forget our own baptism. Saudara yang dibaptis sebagai anak-anak, saya dibaptis waktu saya umur 3 minggu. Ya saya masih ingat sampai sekarang karena fotonya masih saya simpen. I was a cute baby, I tell you. Saya masih simpen fotonya karena saya senang nyimpen foto. Mama papa saya juga senang nyimpen foto. But I don't remember, right? I don't remember my baptism. Lah kan orang bilang, lah makanya Pak Yuda nggak ada gunanya kan, lebih baik dibaptis setelah dewasa, kita ngerti, lalu kita kemudian paham, mengaku dosa, minta ampun pada Tuhan, dibaptis, saya ingat misalnya umur 17 atau umur 20, begitu kan, makes better sense, right? No. Because pentingnya ada baptism font itu di pintu masuk gereja adalah setiap kali kita masuk ke dalam gereja, kita diingatkan dulu waktu kita baby, kita dibaptis.
And that's why baptism must be done in corporate worship. And corporate worship is meant to remind us of our baptism. Dua itu bersamaan. Infant baptism or baptism as a whole must be done in corporate worship. And every corporate worship is a reminder that we have been baptized. Di sini pentingnya, sebab kalau kita nggak ada corporate worship, kita lupa. Memang kenyataannya lupa. Namanya juga manusia, kita gampang lupa. Jadi di sini kita melihat bahwa baptism and worship always go together. Baptism and worship always go together. Dan juga baptism must be done in the church. Nggak ada yang namanya private baptism. Saya pernah berbicara dengan satu orang di Jakarta waktu itu, sudah lama sekali. Saya tanya kepada dia, ini seorang ibu, Bu, ibu sudah dibaptis? Sudah, dia bilang, oh saya dibaptis sudah dewasa Pak. Oh ya di gereja mana? Saya tanya gitu kan. Ibu ini bilang, oh di bathtub di kamar mandi saya. What? Saya hampir pingsan. Terus saya nanya, lah apa ada anggota-anggota gereja yang pada datang? Dia bilang lagi, enggak, cuma pendetanya doang. Habis nginjilin saya, terus saya ditanya mau percaya enggak? Percaya, terus saya langsung dibaptis. Ya ampun, pendetanya laki-laki Bu. Iya, aduh saya makin takut saudara. Aduh bayangin cuma satu ibu ini dengan bapak pendeta di bathtub, dibaptis. Everything is wrong with that picture. Tapi poin saya bukan hanya sekedar seorang laki-laki dengan seorang perempuan. They didn't do anything wrong. Please, don't get me wrong. But I still feel bad. Anyways, but lebih buruk lagi pemikiran saya adalah bahwa teologi baptisannya tidak benar. Teologi baptisannya bukan dibaptiskan bersama-sama dengan gereja, sebab kalau kita melihat runutan teologi dari covenant ini, kita melihat semuanya itu dilakukan di dalam community. Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, Tuhan juga membuat ini community, not just for Abraham as one person, but for you and your children and your children's children for generations to come. Itu public. With you and your children or children's children for generations to come. Jadi di sini ketika kita kembali memikirkan tentang corporate worship, kita juga harus mengingat sebagai gereja antara kaitan dengan worship setiap minggu ini dengan baptisan, dan pentingnya kita diingatkan kembali bahwa kita itu sudah dibaptiskan. Baptisan itu memang sekali untuk seumur hidup selamanya, nggak perlu minta baptisan ulang, nggak perlu. Jangan bilang Pak Yuda saya lupa karena saya masih baby, saya minta dibaptis ulang, nggak perlu. Karena tandanya itu cukup sekali saja. Tetapi diingatkannya perlu berulang kali. Nah dari situlah bahwa ketika kita beribadah bersama-sama, kita juga ketika kita melihat sesama keluarga kita di dalam gereja, maksudnya keluarga bukan keluarga family tapi keluarga anggota gereja, kita bersama-sama saling mengingatkan dan diingatkan tentang baptisan kita bahwa kita sudah disatukan dengan Kristus melalui baptisan itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Yes, Alvin. Ya. Yes, oh deep question. Covenant itu adalah between God and His people. Ya, God and His people, di mana anak daripada orang-orang percaya. Ini pertanyaannya kan orang tuanya sudah percaya begitu kan? Orang tuanya sudah percaya. The covenant also includes the children that are born from the parents. Covenant itu juga mencakup anak-anak yang sudah lahir dan masih akan lahir dari keluarga-keluarga yang sudah percaya, yang sudah disatukan dengan Tuhan.
Sehingga ini menjadi satu penghiburan bagi kita. Ini bukan dari saya nyontoh Calvin lagi. Calvin itu seperti koko saya. Jadi kalau saya ada pertanyaan, kok jawabnya apa kok gitu ya. Jadi saya baca bukunya Calvin, terus jadi penjelasan dari Calvin salah satunya adalah Tuhan di dalam kasih-Nya yang begitu dalam mengikut sertakan anak-anak yang akan lahir dari keluarga orang percaya, di mana anak-anak itu juga adalah anak perjanjian, the children of the covenant. Sehingga kalaupun misalnya the baby died in infancy atau the baby misalnya miscarriage seperti itu, kita dihiburkan oleh teologi perjanjian ini bahwa baby itu pun adalah anak Tuhan. Bahwa baby itu pun adalah bagian dari keluarga Allah. Sehingga ini menjadi penghiburan bagi kita tidak ketakutan. Nah ini bedanya dengan teologi abad pertengahan sebelum reformasi yang sampai sekarang masih menjadi pegangan bagi gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma itu mengatakan kalau enggak dibaptis, enggak bisa masuk surga. Jadi baptisan itu menjadi syarat mutlak untuk orang nanti ketika meninggal masuk surga. Sehingga di dalam praktek daripada gereja Katolik Roma, terutama sebelum pada zaman reformasi, sekarang juga mungkin masih, yaitu kalau ada dokter atau bidan yang melihat ini baby lahir, kok kelihatannya baby ini nggak bisa hidup lama ya, si baby itu harus cepat-cepat dibaptis, bahkan bidan punya hak, dikasih hak oleh gereja untuk membaptiskan baby ini supaya kalau baby ini meninggal, babynya masuk surga. Jadi ini bukan teologi covenant. Sudah lihat itu ya, ini bukan teologi covenant, ini teologi yang melihat bahwa tindakan dari baptisan itu sendirilah yang membawa keselamatan untuk baby ini. Nah kalau saudara ngelihat, ini kan kontradiksi di dalam ajaran gereja Katolik itu sendiri. Maksud saya begini, semua pemimpin-pemimpinnya kemarin yang saya sudah jelaskan, on this rock I built my church menurut gereja Roma Katolik, itu semua yang dari keturunannya Petrus dari sejak zaman perjanjian baru ya kan, semua laki-laki. Nggak ada pendeta perempuan, nggak ada imam wanita kan. Tapi bidan itu wanita boleh baptis kalau lagi ada emergency. Kan itu kan bertolak belakang. So, ini dua teologi yang sangat berbeda mengenai pemahaman tentang baptisan. Saya harap bantu Alvin tentang ini ya. Jadi ini merupakan satu hal yang buat saya menjadi penghiburan bagi kita semua. Kalau toh misalnya ada baby yang meninggal, terutama pada zaman reformasi dulu, at least 1 out of 4 babies died in infancy. Ya, angka infant mortality rate-nya itu tinggi sekali pada waktu itu, 1/4 kurang lebih, bahkan 1/4 sampai 1/3. Seringkali babynya nggak sempat dibaptis, tapi sudah meninggal atau lahir sudah meninggal. Tapi menjadi penghiburan karena orang tua dari anak-anak, orang tua yang percaya kepada Tuhan itu sudah menjadi bagian di dalam covenant. Right? Ada pertanyaan lain? Yes, go ahead. Bisa. Bayi yang gugur dari orang tua tidak percaya? Ya bukan di dalam covenant. Ini kan poinnya kan yang ada di dalam covenant. However, nah itu poinnya kalau kita lihat dari sudut pandang covenant, kita melihat bahwa orang tua yang percaya itu sudah berada di dalam kasih Tuhan ya. However, kita dalam menjawab pertanyaan ini ada dua hal yang perlu kita lihat bersama-sama. Nomor satu, Tuhan adalah kasih dan Tuhan mengasihi jauh lebih dari yang kita bisa pahami. Jadi saya tidak berani mengatakan pasti keselamat atau pasti tidak selamat. Saya tidak berani mengatakan demikian. Karena semua itu hanya bergantung kepada kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan dan bagaimana Tuhan melihat seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat yang sama juga kita melihat setiap manusia sudah berdosa.
Di dalam Adam, dosa keturunan, the original sin itu juga ada. Nah, ini dua pemahaman teologi yang harus kita lihat bersama-sama untuk menjawab pertanyaan mengenai baby yang meninggal dari orang tua yang tidak percaya. Jadi saya tidak berani mengatakan one way or the other, but you have to look at both at the same time. That's something that I cannot answer. Alright, ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Yes, go ahead. Ya, baik. Begini, tergantung situasinya kan. Jadi maksudnya yang pertanyaannya saya mau minta lebih jelas lagi adalah apakah karena kita orang yang maunya dibaptis secara dewasa itu karena waktu kecil belum pernah mendengar, bukan berasal dari keluarga Kristen, atau memang sudah dari keluarga Kristen tapi menolak karena belum mengerti? Udah Kristen, keluarga Kristen menolak belum mengerti. Baik, bedanya adalah di dalam dimana kita melihat teologi itu sendiri mengenai baptisan. Apakah melihat baptisan itu dari sudut pandang circumcision yang saya jelaskan dari Kejadian pasal 17 ini, atau melihatnya bahwa baptisan untuk bisa dibaptis itu syaratnya adalah kitanya manusianya harus percaya dulu. You see? Kalau itu berarti kalau jawabannya adalah kita sebagai manusia harus percaya lebih dulu, berarti kemampuan kita untuk menerima Kristus itu menjadi syarat dulu kan? It is a prerequisite, yes? It's a prerequisite for us to be baptized. Lalu kemudian pertanyaannya jadi lebih dalam nih. Ini pertanyaan yang sangat dalam. Sebab pertanyaannya adalah, mungkinkah kita sebagai manusia mempunyai kemampuan untuk menerima atau menolak Tuhan? Ya kan, pemikirannya kan begitu kan. Oh, saya terima Tuhan, saya nih fokusnya di saya. You see what I'm talking about, right? Fokusnya di saya yang datang, saya yang menerima Tuhan, saya yang bertobat, saya yang minta dibaptis, kemudian saya dibaptis. You see that? So fokusnya di saya. Teologi infant baptism fokusnya di mana? Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang ikat kita, ingat tadi crazy glue 50 liter, Tuhan yang menyatukan dirinya dengan kita, Tuhan yang memberikan the sign of the covenant, Tuhan yang bertindak, saya nggak ngerti apa-apa. You see, those are two different theological approaches. Memang pertanyaan ini merupakan suatu pertanyaan yang pelik sebab ada gereja-gereja yang hanya menekankan adult baptism, ya kan? Ada gereja-gereja yang menekankan kamu harus percaya dulu, kamu harus bertobat dulu, kamu harus ini baru bisa dibaptis. Sedangkan untuk gereja-gereja yang teologianya menerima infant baptism, semua penekanannya kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan bertindak bagi kita. Itu dua teologi yang berbeda. Tinggal ya ini masalahnya tinggal kita berdiri di mana. Kalau menurut saya, ini jawaban saya secara pribadi ya, bukan untuk semua orang. Jawaban saya, I cannot. As a human being, I cannot. Saya nggak punya kemampuan. Kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam diri saya nggak bisa menerima Tuhan. Saya nggak bisa bertobat. Saya nggak bisa. Karena saya menyadari tentang keberdosaan saya dan ketidakmampuan saya. Kalau jawaban saya secara pribadi demikian. Masih ada pertanyaan selanjutnya? Tidak ada dibaptis lagi. Saya katakan kalau sudah dibaptis infant, that's it, once and for all. Once and for all. Saya suka guyon, kalau sama murid-murid saya suka guyon. Ini kan apa itu namanya? The theology of infant baptism itu kan terkait dengan circumcision. Kamu mau disunat lagi. Amit-amit deh. Jawaban saya begitu secara lucunya begitu. Enggak perlu dibaptis lagi. Kalau kita mau membuat pengakuan iman boleh, tapi no second baptism.
Oke, saya lihat ada next hand, lalu yang belakang dulu terus ya. No. Ingat, yang bikin covenant siapa? Bukan saya. Kadang-kadang saya nakal. Kadang-kadang saya seperti kambing domba lari-lari ke sana kemari. Nah, ini juga menjadi satu penghiburan. Ini juga menjadi satu penghiburan begini, saudara. The sign of the covenant is the sign that God gives us. The sign of the covenant is the sign that God gives us. Seringkali kita sebagai manusia, kita ngelihatnya, oh si A ini sudah dibaptis sekarang menghilang, tanda kutip, ya kan. Dulunya percaya, sekarang tidak lagi ke gereja. Saya punya beberapa teman yang orang tua nih, teman seusia saya yang anak-anaknya berada dalam kondisi seperti itu. Sampai ada satu teman saya sampai nangis, anaknya dulu waktu kecil dibaptis, sekarang hidupnya nggak tahu kemana, hilang. Saya sampai bilang pada teman saya ini, remember that your daughter is God's daughter. God loves her more than you can love her. God knows her more than you know her. God knows her even more than she knows herself. Tuhan mengenal kita lebih dalam dari kita mengenal diri kita sendiri. In God's covenant, in God's care, in God's love, she is the daughter of God. Alright? Ini buat kita menjadi penghiburan, terutama untuk orang tua yang melihat anak-anaknya saat ini tidak berada, di dalam ibadah. Because God's love is bigger than our love, because God's knowledge is much deeper than what we can understand. Oleh karena itu, untuk sementara memang kelihatan orang ini terhilang tanda kutip, but in God's mind, it's not lost. That the person is not lost. Itu penghiburan buat saya. Do you have a question? Sorry, namanya siapa? Ya, you. Ini, ya. Ya, bagus, good question. Apakah baptis itu equal dengan lahir baru? Tidak selalu sama. Tidak, jawabannya tidak selalu sama. Saya seringkali mengilustrasikan baptisan itu, infant baptism ini ya, atau baptism in general, itu sama seperti kalau kita get engaged. Ya, udah jatuh cinta setengah mati, si Alun udah jatuh cinta banget gitu ya. Terus propose gitu kan, dibeliin the biggest rock you can ever buy gitu kan. Dibeliin, kemarin Pak Ali juga ngomong rock gitu, diamond. Padahal diamond itu kan sebetulnya secara chemical sama-sama areng kan. Areng, kenapa nggak beli charcoal aja segede gitu ya. Okay, anyways, engagement ring. Look at baptism like your engagement ring. Most of the time, it will lead to marriage, yes? Tapi kadang-kadang engagement bisa broken. Tapi bukan berarti engagement itu tidak penting. It's a sign. That ring, that charcoal, whatever, diamond, that is important because he loves you, right? That he wants to marry you, that he wants to spend, and you also want to spend your entire life with him, right? That's a sign. Most of the time, it leads into marriage. Tapi ada kalanya bisa gagal. Tapi bukan berarti karena ada kemungkinan bisa gagal, lalu kemudian kita melupakan engagement atau bilang, I don't care about engagement. Nggak bisa begitu kan? Because it's still an important sign. That ring is still an important sign. Saya mengilustrasikan baptisan itu seperti itu. Reza, yes, go ahead. Setengah dijawab, tapi maksudnya kan relating ke kemarin punya pertanyaan, tidak semua orang yang dibaptis otomatis masuk dalam invisible church. Yes. Betul sekali. Iya, jadi kalau menggabungkan dengan pemikiran kita kemarin, bisa jadi kan orang yang anggota visible church
Ya itu tadi yang engagement ring yang ada sebagian yang tidak berhasil itu. Ya, good point. Alright, let's continue. Saya masih ada waktu ya? Oke. Selanjutnya kita akan melihat renewal of the covenant. Jadi ini tadi covenant dengan Abraham sudah ditetapkan oleh Tuhan, lalu Abraham punya anak Ishak, kalau tadi si Abraham tertawa dan sebagainya, tapi Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya 12 putra dan 1 anak perempuan. Jangan lupa anak perempuannya di Yakub ya, namanya Daina. Jangan dilupakan, seringkali kita melupakan, oh Yakub cuma punya 12 anak laki-laki. No, masih ada anak perempuannya, namanya Daina. Jadi kemudian menjadi bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, kemudian Yusuf dijual ke Mesir, lalu ada kelaparan, keluarganya Yakub semua pindah ke Mesir, ya kan? Lalu selama 400 tahun tinggal di Mesir, lalu mereka diperbudak di Mesir, seluruh kitab Keluaran ini bangsa Israel atau bangsa Yahudi diperbudak. Lalu kemudian Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, perbudakan, Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian, kembali ke tanah di mana Tuhan memberikannya kepada Abraham long time ago. Nah pada zaman Yosua, ini sekarang saya mau melihat, Yosua setelah Musa mati, Yosua kemudian menjadi pemimpin Israel. Setelah Yosua membawa bangsa Israel kembali masuk ke tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, Yosua mengadakan renewal of the covenant. Nah ini poin saya selanjutnya, yang menunjukkan bahwa renewal of the covenant itu sangat penting. Mari kita melihat Yosua 24 ayat 1 sampai 18. Memang ini agak panjang, mungkin saya akan lompat beberapa ayat. Tapi secara keseluruhan, kisah dari Yosua pasal yang ke-24 ini menunjukkan renewal of the covenant. Jadi ini latar belakangnya adalah setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, setelah bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, tembok Yeriko sudah dihancurkan dan sebagainya, itu semua cerita yang sangat indah. Lalu bangsa-bangsa ke-12 suku Israel sudah menempati tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Kemudian ini Yosua mengumpulkan orang-orang itu di wilayah Syichem. 24, Yosua 24 mulai ayat 1 ya, saya bacakan ya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Syichem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat itu di Babylon, ya jauh sekali. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau, kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar mereka nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu dan didatangkannya air laut ke atas mereka. Itu mengisahkan kembali tentang orang Israel menyeberangi Laut Merah dan sebagainya ya saudara. Saya akan skip beberapa ayat, lalu kita akan menuju kepada ayat ke-13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya.
Oleh sebab itu, ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang-orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, ini Yosua yang mengatakan, tetapi aku akan dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini dan di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau segala bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dan kepada kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Nah, saudara, mengapa Yosua perlu mengumpulkan orang-orang Israel di satu tempat bareng-bareng di tempat namanya Syichem untuk mengingatkan kisah sejarah Abraham? Yosua perlu mengingatkan tentang kisah sejarah Abraham, sebab ini yang orang-orang Israel zaman yang ada hidup di zamannya Yosua itu adalah orang-orang Israel generasi baru yang keluar dari tanah Mesir, ya. Mereka mengembara di padang gurun berapa tahun, saudara? 40 tahun, remember? Right? 40 tahun mengembara di padang gurun. 40 tahun itu generasi pertama, orang-orang yang lahir di Mesir pada waktu itu sudah pada mati semua. Yang masuk ke tanah perjanjian itu generasi kedua. Ya, yang masuk ke tanah perjanjian itu generasi kedua. Untuk itulah perlu diadakan renewal of the covenant. Mereka harus diingatkan lagi sebagai generasi kedua supaya tidak lupa. Sebab sifatnya manusia itu pelupa. Jangankan soal perjanjian, mau ngambil baju dari dry cleaner aja saya sering lupa. Udah nyetir lewat, oh iya lupa. Mau balik males. Kita manusia sering lupa. Oleh karena itu perlu diadakan renewal of the covenant. Jadi Yosua mengumpulkan kembali orang-orang Israel generasi kedua ini untuk diingatkan lagi, orang tuamu itu, nenek moyangmu, bahkan Abraham sebelum dipanggil oleh Tuhan itu nyembah berhala loh mereka. Tapi Tuhan oleh karena kasihnya. Jadi saudara melihat ini, kembali lagi kepada cerita Abraham. Tuhan memanggil Abraham bukan karena Abraham sudah baik duluan. Tuhan memberkati Abraham bukan karena Abraham sudah percaya sama Tuhan duluan. Out of nowhere, God calls Abraham. Abraham itu masih nyembah berhala waktu itu. Jadi poin saya di sini adalah, melanjutkan pertanyaan tadi adalah soal baptisan dan sebagainya, apakah itu kita harus baik dulu, kita harus bertobat dulu, baru Tuhan memberkati kita lalu memberikan covenant-nya untuk kita? No. Semua itu berasal dari Tuhan, yang oleh karena kebaikannya, sehingga ketika Abraham masih berdosa pun, Tuhan sudah panggil Abraham. Itu poinnya di dalam renewal of the covenant ini. Yosua mengingatkan, nenek moyangmu dulu menyembah berhala, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan ambil mereka buat covenant, Tuhan menjadikan mereka bangsa yang besar, Israel, perbudakan dan sebagainya, Tuhan tetap setia. Nah sampai sekarang bangsa Israel ditantang, generasi keduanya ini ditantang, kamu mau ikut siapa? Kamu mau menyembah berhala atau menyembah Tuhan? Yosua jelas-jelas mengatakan kalau aku dan keluargaku, aku mau menyembah Tuhan. Pertama kita melihat bahwa renewal of the covenant itu in a corporate relationship. Mereka dikumpulkan di satu tempat. Jadi mereka saling bisa ngelihat satu sama lain, bisa mendengar penjelasannya Yosua.
perlu bersama-sama. Bagi saya, kisah Yosua ini merupakan satu landasan yang sangat kuat mengenai betapa pentingnya kita bersama-sama untuk saling mengingatkan tentang perjanjian Tuhan. Jadi bersama-samanya itu bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah lalu selesai, tapi bersama-samanya itu saling diingatkan, oh ya kita sama-sama ya, kita sama-sama keturunan Abraham, kita sama-sama dulu nenek moyang kita menyembah berhala, sekarang kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita punya negeri yang diwariskan kepada kita, negeri yang berlimpah dengan air susu dan madu, jadi disinilah kita kemudian bersama-sama. Itu corporate. Selanjutnya juga kita perlu memikirkan ini adalah the second generation. Nah, ini saya banyak sekali memikirkan tentang gereja-gereja Indonesia yang di Amerika dan di Kanada, tentang the second generation church juga. Bagaimana kita tetap memelihara our second generation and later the third generation dan sebagainya. Sebab dinamikanya gereja imigran itu sangat besar, berbeda dengan gereja-gereja yang sudah established yang Canadian atau American churches. Bagaimana kita sebagai gereja dengan corporate worship juga memikirkan the second generation, mempersiapkan the second generation untuk maju terus setia kepada Tuhan. Salah satunya adalah the second generation needs to hear the story. Tadi kan Yosua itu kan mengingatkan dengan cara bercerita. Kemarin saya juga udah bilang, story is the most effective way of teaching. Kalau diceritakan tentang story itu orang ingat. Nah ini Yosua juga mengingatkan bangsa Israel tentang their own story. Itu penting. Jadi ini pesan sponsor saya untuk gereja Iraq ya. Pesan sponsor saya begini saudara, tell your story. Saya sudah dengar ceritanya Pak Lee, bagaimana Pak Lee mulai dari di Mississauga dan sebagainya. If it is possible, write that story. Because it is valuable. Write the story of how the church became. Lalu write the story of how the church grows. Lalu write the story of how the church gets to this point. Lalu write your plan for what the church wants to become. Itu pesan sponsor saya praktis, supaya apa saudara? Supaya cerita dari Iraq Trinity itu terus bisa bergema. Nah semakin kita tahu sejarah kita, semakin kita akan cinta kepada gereja kita. Tradisi di dalam keluarga saya waktu saya dan adik saya masih kecil itu setiap kali malam sebelum kami ulang tahun, itu papa mama saya itu selalu menceritakan bagaimana kami lahir. Jadi saya itu tahu banget kisahnya dari mama saya udah pregnant, sudah siap. Itu hari Minggu tadinya mau ke gereja, cuman saya nakal, jadi sudah mulai goyang-goyang di perut mama, gitu. Mama nggak jadi ke gereja, langsung ke rumah sakit, ceritanya begitu. But the labor was difficult, so from Sunday morning to Monday morning, and I was a very difficult baby. Saya lahir nggak nangis, terus ditapuk sama dokternya baru nangis. Saya tahu semua ceritanya. Dan itu diulang setiap malam sebelum saya ulang tahun sampai saya umur 5 atau 6. So I know for everything that they have. And I'm proud of being me actually. Tentang siapa saya, tentang bagaimana upaya orang tua saya untuk mendidik, membesar. It is important. Dan ada pengulangan, jadi bukan cuma diceritakan sekali, poin saya di situ. Di dalam keluarga saya, storytelling itu sangat sangat kental. Sehingga cerita itu diulang terus, menjadi penanda, it becomes a sign for my identity of who I am. Termasuk nama saya tadi saya juga ceritakan begitu kan. That is who I am. And that makes me the child of God I am. Nah, itu secara pribadi ya cerita-cerita. Nah, bagi gereja juga penting, terutama poin saya adalah mengingatkan the second generation. Mengingatkan the second generation supaya the second generation itu menjadi penerus dan gereja itu terus bisa maju dan berkembang. Sehingga history is not forgotten. History is not just about
apa itu namanya, mengingat tahun-tahun. Kalau orang belajar sejarah itu kan dulu kalau kita sekolah sebel ya, mesti ngapalin perang Diponegoro 1825, 1830, Sentot Prawiro Dirjo, Gua Selarong, inget nggak? Bosen. But if you tell the story of Pangeran Diponegoro dari the identity of the Central Javanese people and how the Central Javanese people wanted their freedom from the Dutch, the story of Perang Diponegoro becomes so beautiful. Lalu ditambah lagi kalau saudara pernah pergi ke Jakarta, ke Kota Tua, lalu ke itu Taman Fathahillah di gedung itu, saudara pergi ke penjara di bawah tanah. Saudara pergi ke penjara di bawah tanah itu, penjaranya itu melengkung gitu, kira-kira tingginya cuma segini. Dan di Pangeran Diponegoro itu ditaruh di situ. Bahkan duduk pun nggak bisa tegak. Selama setahun lebih dia di penjara di situ, kadang-kadang Belanda jahat diguyur air. Jadi dia harus setengah jongkok di air yang tergenang selama berhari-hari. Saudara bisa melihat penyiksaan dan penderitaan yang dialami oleh Pangeran Diponegoro, kisah Pangeran Diponegoro jadi hidup. That's my point. Sejarah itu bukan cuma ngapalin tahun-tahun yang lalu untuk orang yang sudah mati, tetapi memahami kehidupan. Nah, di sini juga penting, saya kembali lagi poin saya ke the second generation for the church. Really think about the second generation. Really write your story and help them grow into their own story sebagai church. Kalau gereja mau melangkah lebih lanjut. Alright, any question or comment? Yes, Pak. Ya, tentang itu melanjutkan tongkat estafet untuk second generation dan selanjutnya itu, selain daripada telling story, telling history, apakah ada tips lain yang praktis, Pak Yuda? Karena challenge kita yang terutama adalah about language. Our second generation doesn't understand Indonesian. Yes, I understand that very well. Mungkin sudah waktunya untuk bilingual service. Saudara lihat cara saya bercerita pun saya campurkan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia because I want to help, I want to bridge this. Practically speaking, sudah waktunya untuk memikirkan tentang second generation dan bahasa Inggris. Memang nggak mudah, tapi perlu sekali. Dan tapi yang penting juga begini, jangan 100% langsung berpindah ke dalam bahasa Inggris. No. Bahasa Indonesia is very important, especially for the first generation immigrants. Sebab saya datang ke sini ngomong bahasa Indonesia bisa keluar bahasa Jawanya, I'm very happy. Bisa my identity, right? Because it's also our identity, especially for the first generation. Bahasa Indonesianya jangan ditinggal. However, it is also a critical stage right now to start thinking about an English service for the second generation. Bahasa itu penting sekali, Pak. Dan again, because language unites us. Language unites us. Language also becomes part of our identity. Jadi perlu dua-duanya dipegang, perlu dua-duanya dipelihara, bahkan ditingkatkan. But really think about next. Jangan paksa, tapi dipersiapkan. Itu tips saya kalau untuk memikirkan untuk IREX sekarang ini. Rasanya sudah waktunya. Saya ada banyak berbicara dengan beberapa gereja di LA ya, gereja Indonesia maksudnya. Gereja di LA juga sudah mengalami hal yang sama. Cuman di LA rada mudahnya itu adalah karena komunitas Indonesianya jauh lebih banyak. Lalu ada sekolah-sekolah teologi yang cukup banyak juga di daerah LA, di California, sehingga untuk mendapatkan hamba Tuhan yang bisa melayani in both languages yang berasal dari latar belakang Indonesia atau Asia, agak lebih mudah. Saya nggak tahu di Toronto ini kondisinya lebih sulit, very difficult. Ya. Ada teman saya di Seattle, Yeah. dia sampai sekarang
masih belum bisa dapat ya. Ya. LA jauh lebih mudah, betul. But start thinking, atau bahkan mungkin memikirkan untuk mulai koneksi dengan yang dari Indonesia, yang berpendidikan dari luar Indonesia, dari Singapura atau dari mana, yang mungkin sudah mulai bisa didekati untuk diajak pelayanan di sini. But we need that. Baik, ada lagi yang pemikiran yang lain? No takers? Kalau udah nggak tanya, nanti saya jangan dipojokin di sana lagi lalu dikurung ya. It's your only chance now. Anyways, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri sesi ini sampai di sini. Saya kembalikan kepada Michael.